Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Waktu saya bertugas di pedalaman, kami mempunyai seorang imam, ini apa ya istilahnya ya, utusan dari keuskupan lain begitu. Masuk di keuskupan di mana waktu itu saya bertugas. Teman imam saya ini penampilannya itu sangat sederhana. Sangat sederhana. Bahkan samping sederhananya, tidak hanya di penampilan, bahkan merasuk sampai di wajahnya pun sederhana. Teman imam saya ini bercerita kepada kami waktu itu, waktu kami kumpul-kumpul. Ketika Bapak Uskup mengutus dia ke paroki di pedalaman. Dia bercerita, ketika saya itu sedang mencuci motor, mencuci mobil, banyak umatnya yang mengira dia itu koster. Saking sederhananya dalam penampilan dan mungkin juga wajahnya. Bahkan ketika lalu dia bersih-bersih kebun, karena di pedalaman itu kan luas ya, nggak seperti ini gitu ya, semuanya tuh rumput. Jadi ya kami para romo yang harus bekerja, ketika romo teman kami ini membersihkan kebun, umat mengira dia tukang kebun. Bahkan ketika lalu dia punya impian membangun gerejanya, merenovasi gerejanya, dia ikut membangun, umat pun pikir dia kuli bangunan. Saking sederhananya. Bahkan mulai muncul kasak-kusuk awal-awal itu. Ternyata itu romo loh. Masa sih? Masa romo kayak gitu? Gondrong. Lalu dia punya body itu ginak-ginu. Iya. Jadi tidak mencerminkan sosok romo gitu loh. Sangat sederhana sekali sehingga lalu umat tuh kasak-kusuk. Masa itu romo? Iya, itu romo. Enggak mungkin gitu. Wah, tapi mau bertanya enggak enak. Akhirnya umat tuh kasak-kusuk di awal-awal dia bertugas di paroki itu. Ini ceritanya romo itu sendiri gitu. Jadi umat ada yang bilang itu romo. Nggak mungkin masa romo begitu, rambutnya gondrong, hitam, jalannya gina-ginu. Nggak mungkin. Iya betul. Aku pernah dengar dia itu romo. Saya nggak percaya gitu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Apa yang terjadi? Kasak kusuk umat itu akhirnya selesai ketika romo itu mempersembahkan misa. Betul, dia romo. Jadi ketika dia mempersembahkan misa itu menjadi semacam pembuktian bahwa saya romo. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, apa kaitannya romo dengan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ini, kan begitu? Pertanyaan refleksinya. Apa kaitannya pengalaman saya tadi itu dengan hari raya kenaikan Tuhan? Begini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Pada mulanya adalah firman. Firman
bersama dengan Allah. Firman ini, sabda ini menjelma menjadi manusia. Malaikat datang kepada seorang perawan bernama Maria. Hai Maria, jangan takut bahwa engkau diberkati oleh Allah. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Dan anak yang kau lahirkan akan disebut anak Allah. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus adalah anak Allah. Ketika Yesus berumur 30 tahun, muncul di ruang publik, diawali dengan baptisan Yohanes di Sungai Yordan. Tatkala Yesus dibaptis, ada suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yesus memilih ke-12 muridnya. Dan mulailah dia mewartakan akan dirinya bahwa aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu diwartakan oleh Yesus tidak hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui perbuatan. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yesus mencerminkan kebersatuan dia dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau engkau ingin melihat Bapa, lihatlah aku. Sampai di sini. Apakah lalu percaya? Mana dah. Banyak orang tidak percaya akan pewartaan Yesus bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Lalu Yesus mengatakan, apabila kamu tidak percaya bahwa aku dan Bapa adalah satu, bolehlah. Tapi minimal percayalah akan apa yang sudah aku perbuat selama ini. Orang buta bisa melihat. Orang timpang bisa berjalan. Orang tuli bisa mendengar. Orang bisu bisa berbicara. Apakah selesai? Mana ada. Ahli nujum paranormal pun bisa. Mana ada kamu itu bersatu dengan Bapa. Lihat. Akhirnya Yesus lalu menubuatkan apa yang sudah dinubuatkan dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur yang mengatakan di halaman 8. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan pada hari yang ketiga. Apakah lalu percaya? Itu bukan Yesus itu. Itu salah satu muridnya. Yudas itu yang mirip. Lihat itu. Gak mungkin. Kalau Yesus itu Allah, dia harus mengalami seperti itu. Karena apa? Karena pandangan Yudaisme, Mesias itu adalah Mesias politis yang tampil dalam kejayaan, bukan dalam situasi seperti itu.
Mereka tidak tahu nubuat para nabi. Bahkan dalam kitab Taurat dikatakan Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Lalu Yesus wafat dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Apakah lalu percaya? Butuh 40 hari bagi Yesus untuk menyatakan bahwa inilah aku. Bahkan pada waktu itu pemerintah kerjasama dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mulai menyuap masyarakat pada waktu itu untuk tidak mempercayai akan Yesus yang bangkit. 40 hari. Yesus membutuhkan waktu untuk meyakinkan para muridnya. Karena apa? Karena ketika Yesus bangkit, tidak ada satu orang pun yang melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yesus bangkit. Masih lumrah. Bisa dipahami, oke lah. Tetapi sekarang ketika Yesus naik ke surga, disaksikan oleh para murid. Mengapa Yesus naik ke surga? Karena Yesus berasal dari surga. Mengapa Yesus harus ke surga? Karena dia bersatu dengan Bapa. Jadi, peristiwa hari raya Yesus naik ke surga sangat penting bagi iman kita, bahwa Yesus yang kita imani, dia sungguh berasal dari Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu. Sehingga seperti teman saya tadi, ketika ada kasakusuk, betulkah dia itu Romo? Romo kok kayak begitu? Enggak mungkin, yang lain. Ketika Romo itu, teman saya itu, mempersembahkan misa, tidak ada orang yang berani berdebat. No discuss untuk itu. Sama ketika Yesus naik ke surga, tidak ada lagi orang yang berdebat. Kalaupun masih ada, bisa kita patahkan. Tidak ada orang yang akan naik ke surga kalau dia tidak berasal dari surga. Tidak ada orang yang bisa bersatu dengan Bapa kalau dia tidak bersatu dengan Bapa. Makanya dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6 menjadi sebuah kebenaran bagi saya dan Anda. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang bisa sampai Bapa kalau tidak melalui aku. Iman kita akan Yesus adalah iman yang benar. Iman yang TOP-BGT. Mau berdalih apa lagi? Saatnya kita yakini iman ini. Kita berterima kasih kepada Yesus. Dia rela kembali kepada Bapa untuk menghadirkan Roh Kudus, mengajarkan dan mengingatkan akan segala sesuatu tentang Yesus, mulai dari proses inkarnasi sampai dengan proses kebangkitan.
Jangan gundah lagi, jangan bimbang lagi. Melalui Yesus naik ke surga menjadi sebuah pembuktian bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada